Yang kita tahu bersama bahwa kalau kita bicara turbinnya saja, artinya ini pernyataan proses dari sebuah turbin uap, ya, yang bergerak dari uap, ya sedikit ke di atas uap jenuh lah, ya, sedikitnya. Ini masuk ke daerah campuran sini. Nah, ini namanya pernyataan proses turbin uap. Ini. Ya. Artinya kalau uapnya sudah masuk ke daerah campuran itu sudah energi potensialnya sudah lemah. Ya. Jadi kurang baik kalau digunakan untuk tenaga penggerak turbin lagi gitu maksudnya. Ya kamu bayangkan aja, oh sini kan sudah banyak sekali mengandung uap airnya kan. Ya mungkin 10% lah, 10% air sini. Walaupun 90%-nya uap. Ya. Ini 10%-nya air. Kalau kena sudut turbin ya lama-kelamaan jadi korosi. Nggak bagus. Jadi kita engineer selalu berpikir bahwa bagaimana merubah, ya boleh ini dirubah lagi menjadi naik lagi menjadi uap panas lagi lah. Bisa itu. Nanti direkayasa ya, namanya rekayasa. Kamu mungkin kenal kan yang namanya heat exchange ya, penukar kalor. Penukar kalor itu bisa ditambahkan lagi di setelah ketel bisa. Ya. Kalau ketel mungkin tekanannya hanya 1 atau 2 atmosfer, mungkin heat exchange bisa lebih ya, bisa sampai 6 atau 7, mungkin bahkan 10 atm. Itu namanya penukar kalor. HE ya, HE, heat exchange. Artinya dengan konsep menaikkan tekanan. Gitu. Ya. Ini gambaran dari Moeller, ya. Beberapa garis saja yang saya lihatkan, karena kalau aslinya kan banyak. Nanti kita lihat juga garisnya banyak. Ada entalpi, seperti biasa. Karena ini ada entropi. Ya. Kemudian ini ada garis jenuhnya, es jenuh. Yang lebih spesifik lagi, uap jenuh. Ya. Karena di sini fasa uap, ini fasa campuran. Ya. Ini ada tekanan nih, P1, P2. P2 lebih kecil ya dari P1. Aslinya ini indeksnya salah, harusnya ini 1, ini 2 gitu ya. Yang belakangnya terkait dengan ini, titik 1 ini. Ya. Jadi kasih aja note catatan bahwa P2 lebih kecil dari P1. Karena turbin itu, atau turbin uap ini sifatnya adalah expand. Ya, expand. Melepas tekanan. Bukan menaikkan ya, melepas tekanan. Menaikkan kan kompres atau pompa. Gitu ya. Lalu kalau kita perhatikan di sini, dia memenuhi hukum termoduanya ya. Karena ini ada 2S sama 2. Kalau kita terjemahkan, pergeserannya ya, dari titik 2S ke sini itu adalah positif. Oke? Ingat, garis bilangan entropi kalau ke sana negatif. Nah, saya bicarakan. Jadi kalau positif, ini memenuhi hukum termodinamika 2 ya. Hmm. Yang menyatakan bahwa perubahan entropi positif atau sama dengan nol. Ya. Yang ini itu garisnya adalah yang ini, ya. Yang ini garisnya adalah yang ini. Ya, itu yang disebut hukum duanya. Jadi ada ideal, aktual, ya, ideal dan aktual. Berapa harga H di titik 1? Kamu tarik ke sini tinggal. Sud. Berapa harga 2 pada titik 2? Tarik ke sana. H2S. Ya. H2C tarik ke sini.
A2. Tuh ya, konsep pembacaan diagram Euler. Konsepnya seperti ini. Walaupun ini panahnya ke bawah, biasanya kan kamu panahnya ke atas. Ya. Pompa ke atas, kompresor ke atas, ini ke bawah. Walaupun ke bawah, dia memproduksi entropi. Produksi dengan tanda positif. Ya. Kita penyelesaiannya cukup dengan hukum termo 2. Ya. Untuk turbin uap. Jadi turbin uap itu minimum di sini. Minimum pergerakannya. Nggak bisa dia ke sini. Nggak bisa. Dari satu ke sebelah kiri nggak bisa. Ya. Jadi minimum di sini, maksimum positif. Ini maksimum. Ya. Bisa juga orang kadang menyebutkan di sini daya minimum. Ya. Ini daya maksimum. Daya itu kan tinggal energi dikali m dotnya saja kan, ya kan? Ini energinya berapa kali m dot, energinya berapa kali m dot. Paham ya? Jadi sekali lagi, ini bisa sebut daya minimum, ini daya maksimum. Oke, saya bertanya, ini entalpinya di sini, di grafik seperti itu ya, di itu. Kita coba latihan terkait dengan teori dari grafik atau diagram Moeller. Sekali lagi nanti softnya saya kirimnya yang terakhir. Saya edit dulu. Dari PPT-nya ada beberapa yang perlu ditambahkan. Ya, setelah itu kita lihat PPT 5557. Untuk menganalisa turbin uap, banyak menggunakan diagram Euler. Ya. Jadi, diagram Euler untuk turbin uap. Ya. Ini kalau kamu nanti entah kerja praktek atau kamu magang di sana di geotermal ya, di Wayang Windu atau di mana Derajat Pas Garut ya, itu geotermal itu biasanya diagramnya di bawah diagram Euler karena emang di sana kan sumbernya udah ada air uap panas ya, jadi pompa tidak perlu, ketel atau boiler nggak perlu, jadi sudah keluar uap panas tinggal dipisahkan atau disaring lah istilahnya ya dengan apa namanya alatnya dia separatornya gitu ya, dipisahkan antara kotoran sama uap murninya. Ada lagi tambahannya seperti itu. Jadi itu hanya pembersih saja. Ya. Jadi geothermal pakai banyak menggunakan dekamodel. Tapi seperti ini. Ya. Jadi ini kukus H2O yang diambil dari sini. Ya. Nah ini. Ini orinya, aslinya. Seperti ini. Diagram Euler. Kemudian dicoba di diperjelas lagi seperti ini. Ya. Kuncinya ada di sini nih, di garis uap jenuhnya, uap jenuhnya.
Misahkan antara pasang uap sama campuran. Ya. Campuran ini ditandai dengan X nih namanya. Ya, ini namanya kualitas uap. Kalau ini X 0,2 berarti 20%, ini berarti 75%, ini berarti 85%, ini berarti X sama dengan 1 sama dengan 100%. Artinya sudah uap semua. Ya, uap semua. Ini. Kayak ini misalkan, ini turbin uap bergerak dari tekanan 130 bar, temperaturnya 530 derajat Celcius, ya. Kemudian secara ideal dia bergerak lurus ke bawah terus, dia berhenti di tekanannya berapa ya ini ya, nggak terlihat tekanan ini, ya. Ini berhenti di sini. Ini kan tekanannya di 130 masuknya nih barnya. Ini 20 dan ya mungkin ini 0,04 bar mungkin ya sini. Sini. Dan di sini lurus, kalau lurusnya artinya ideal ya. Ideal itu dia memiliki nilai entalpinya seperti ini 1940, ini diambil dari sini kira-kira ya. Sebelum ke 2000 jadi H2-nya 1940, H1-nya 3450. Ini 3450. Ini H1. Ya. Kemudian aktualnya yang ini nih, yang X 85%, ini di angka di atas 2000, di bawah 2200. Ya. Mungkin 2100 H2-nya. Ini 2100, yang ini 1190, 1940. Gitu. Ya. Ini aktual, ini ideal. Itu teori yang tadi. Ya. Oke, sekarang kita lihat gambar aslinya seperti ini. Ya. Yang sama dengan minggu kemarin. Ini entalpi dalam B2LBM. Ini entropi B2LBM Rankine, dilihat. Ya. Jadi Rankine untuk absolutnya mutlak dari S British, ya. Kalau di SI-nya Kelvin di internasional, ya. Biasanya Rankine. Ini angkanya ke kanan semakin besar angka S-nya. Ya. Jadi kalau tadi grafiknya gini terus tiba-tiba ke sana, ya itu besar artinya. Ini juga angka entropi. Ya. Kemudian ini ada angka tekanan. Ini tekanan yang ini. Ya. Ini temperatur. Seperti itu. Ya. Jadi nanti pergerakannya dari daerah sini ke dalam. Ya, ada yang tanya silakan terkait dengan grafik ini. Belum ya? Bisa dibaca gampang. Kita lihat contoh soal dalam penggunaan grafik Moyle. Penggunaan grafik Moyle. Turbin uap bekerja dengan uap H2O pada tingkat keadaan masuk. Ini P1-nya 1000 PSI. Ya. Temperaturnya di 850 derajat Fahrenheit. Tingkat keadaan masuknya. Dan tingkat keadaan keluarnya 30 PSI. Tekanannya. Dan H2-nya, nah ini untuk titik keluar diketahui langsung entalpinya. Ya, entalpinya diketahui sebesar 1125 BTU per LBM, British Thermal Unit per ton massa. Ya. Ditanyakan berapa daya yang dihasilkan bila M-nya 150 pon massa. Ya. Jadi ini satuannya udah British semua ya. British semua, nggak usah terlalu kamu konversi lagi. Ini lihat M-nya udah pon ya. Ini pon juga dan semuanya. Artinya kamu tinggal substitusi ya data ini ke grafik.
Moele. Ya, data ini kamu substitusi ke grafik Moele. 1850 temperaturnya, cari di sana, kemudian P2-nya 30 dan ada sekian. Ya. Kita substitusi ke grafiknya, maka dari grafik Moele kita bisa dapat entalpi. Ya, kalau entropi tanya boleh entropinya, tapi kalau enggak yang ya. Ini tanya daya. Daya itu artinya energi turbinnya dikali dengan m dot-nya. Ya. Kalau kita lihat pergerakan yang merah ini adalah renggang atau jarak yang dikerjakan oleh turbin menghasilkan energi kerja turbin. Ya. Seiring dengan turunnya tekanan, ya, dari 1000 menjadi 30, dengan saat yang bersamaan maka akan menghasilkan daya turbin. Ya. Tentunya kita harus tahu dulu berapa energi satunya, H1-nya. Itu dengan data tekanan 1000 nih, ya. Ini 1200, 900, 1000 nih, yang guys ini 800 bawahnya. Guys ini, ya, kelihatan kan? Jangan sampai diem aja, kamu nggak kelihatan diem aja nanti kayak ujian, itu salah. Kalau nggak kelihatan ngomong ya. Kalau HP mungkin ya nggak tahu kamu masih bisa lihat nggak? Kalau Ya, HP udah nyala. Hah? kelihatan. Kelihatan ya, bagus. Oke. Ini 1000, ini guys 1000, ini 800 ini 850. Ya, yang garisnya yang bawah yang gunakannya, jangan yang atas 900. Semua yang bawah angka. Kan dia berpotongan di sini. Sama sini ya. Titik satu dapat. Maka energinya kamu tinggal tarik ke samping kiri. Di bawah 1425. Ini kan 1425 ini nih. Nah, yang guys. Ya, kurang lebih 1420-an. Ya, H1 ini. 1420. Titik pada saat masuk, tinggal ada masuk di sini. Rasanya uap. Ya. Kemudian dia turun tekanannya. Dari 1000 terus sampai 30. 30 mana nih 30. Ya, garis yang mana? Garis yang ini. Kamu tarik ke bawah. Terus. Berpotongan pada entalpi 1125. Terus ke bawah. Nah, ini. Ya. Di sini 1125. Kan dia berpotongan di sini. Ya, ingat. Jadi jangan sampai kamu bingung. Karena sepanjang ini 30 nih. Garis panjang ini 30 semua nih. Kayak ini. Ya. Ini 30 semua. Hanya titiknya tergantung dari kalau di daerah uapnya bergantung dari temperaturnya, ya. Kalau di daerah campuran mungkin entalpi langsung, karena temperatur tidak terbaca di sini, ya. Di daerah campuran temperatur tidak terbaca. Ini sampai 100 nih, sampai sini, ya. 150 pun nggak nyambung ya, nggak nyambung nih 200 ya, mana? Kan ini berarti kalau 150 sama ini ya. Nah ini 1,5. 1,5 pesia. Tuh. Ya. Garis 30 ini di mana terserah. Kalau garis 30 pesia dengan 550 berarti di sini. Ya. Kalau 30 dengan 400 berarti di bawahnya lagi. Nah begitu caranya ya. Mencari titiknya. Nah kebetulan ini adalah campuran. Maka yang terdetek adalah entalpinya. Oleh karena itu, yang kita ada entalpi 2, 1125. Berpotongan dengan tekanan 30 pesia. Sini. Ya. Hingga ditarik. Dari titik 1 ke titik 2. Gitu. Ya. Ada yang mau tanya? Bisa.
saya. Saya coba satu atau dua orang terkait pembacaan ini, grafik Moeller. Untuk memastikan aja bahwa kamu bisa gitu. Muhammad Ihsan Furqon. Nih ada. Ada Pak hadir. Muhammad Ihsan Furqon. Nih. Kamu kelihatan nggak gambar ini? Muhammad Ihsan? Ya Pak, Kelihatan? Kelihatan ya? kelihatan. Cok, saya tanya. Berapa entalpinya apabila kamu memiliki data tekanan 100 PSIA? Nih, ya, tekanan 100 PSIA. Temperaturnya 700. Berapa entalpinya, energinya? 100 ya, 7. Berapa H-nya? Bentar Pak. Ya, so, bolehlah. Muhammad Ihsan Furqon ini. Berapa energinya? Satu, dua, tiga. Udah buru tuh. Ting. Bentar Pak. Terus 100 nih, 100 nih. Garisnya. Ini 700. Perpotongannya di mana? potong Ketik. Iya, potongannya di mana? 700, 100 kan di sini potongannya. Furkoni. Pak. Nah, iya kan? Ya di sini. Ya, situ. Berapa H-nya? Hanya sekitaran 14.300 lah Pak. Mana 14? 13.77 sekian lah. Ya, 75 ya. Ya, Ini kan 50, ini 400 kan. Jadi 75 sini. Jadi 1375 ya. 75-an Nah, ya bagus. sekian. Oke, bisa berarti. Oke. Makasih Pak. Yuk sama-sama. Satu lagi coba bisa nggak? Dandi Lutfika Frianto. Dandi ada? Ada Pak. Ya Dandi. Kamu kelihatan nggak gambar ini? Kelihatan gambar ini? Kelihatan Pak. Kelihatan. Cok, berapa entalpi atau energi jika kamu punya tekanan 200, ya, tekanan 200, ya. Kemudian temperaturnya 600. Ini 200 PSIA, temperaturnya 600. Berapa energinya? 600 Fahrenheit. Berapa entalpinya? Ayo Dandi, sarua ini. 200 nih guys, 200. Nih, kelihatan kan? Guys, 200. Ini garis 600-nya sebelah sini. Kesanakan. Maka dia berpotongannya di mana ini? Di dia lain? Dandi mana Dandi? Dandi langsung tenggelam, gimana maksud? Ya Pak. Ini, ya sini kan Dan? Ya potongnya. Berpotongan di sini kan? Iya atau enggak? Kamu enggak yakin gitu. Berpotongannya 200, saya berarti di sini kan? Betul? Ya. Ya Pak. Ya, berapa entalpinya? Entalpinya berapa? Dan ngerti nggak kamu? Maaf. 1340 kan Pak? Di sini nih. 1340. 13. Oh,
Ini berapa? 13.000. Ini 350. Berarti berapa? 13 berapa? 13.40. 40. Dari 50 ke 00 itu berapa? Game 50 tengahnya 50 berapa? Masa 40. Nah, 25 tuh cok. Siapa ini? Nur. Salsa. Dan di 25. Jadi berapa dan? 13? 13.25 Pak. 13.25. 13.40 ya dan dia. Ya, Pak. Oke, sip, makasih. Yang lain juga sama seperti itu ya. Karena nanti ya, insya Allah tugas keempatnya main di sini kita. Tugas keempatnya. Gampang lah gitu. Cara pembacanya. Jadi di daerah campuran sini, ini tidak terlihat temperaturnya gitu. Jadi dia hanya sampai di garis jenuh ini. Berhenti sini. Maka di daerah campuran, parameter yang digunakan adalah tekanan sama entalpi. Biasanya. Kayak ini contohnya. Ya, itu cara penggunaan diagram Moyle. Ya. Baik, kita lanjutkan dengan contoh soal ini. Maka setelah kita membuat atau mensubstitusikan data tadi ke grafik, ya, maka kita dapat peroleh data-data sebagai berikut. Nih, tadi ya, A1-nya kita sepakat 1420 di bawah 425, kurang lebih lah. 422 boleh, 423 boleh, pokoknya jangan lebih 425. Gitu. Ini dari data tekanan dan temperatur. Yang ini diketahui H2-nya, 1125 diketahui dari soal. Sehingga kita bisa memperoleh harga energi kerja turbin dengan data energi ini A1 dikurang A2. Ya. Sehingga hasilnya adalah 295 BTU per ton massa. British Thermal Unit per ton massa. British nih ya. Contohnya British. Oke. Kemudian ini mau dikonversi nih dari BTU ke ini, ke LBF fit. LBF fit itu kalau diterjemahkan ke SI, fit itu satuannya adalah SI-nya British, SI-nya meter ya. Kalau ini adalah Newton ya. Jadi kalau di SI ini Newton meter. Kalau di British pound fos. Ini fos ya kayak. Pound fos. Ada LBF, ada LBM. Ini pound massa. Ya, ini massa, ini gaya. Ini panjang. Ya. Di mana satu BTU itu kalau kita uraikan ke apa ini fosfit ya, fosfit LBF fit itu adalah 778,16. British Thermal Unit itu kalau dikonversi ke fosfit 778,16. Sehingga kalau 295 kali ini hasilnya segini. 229.557,2 pound fosfit ya, per LBM. Ini energinya. Ya. Dan kalau dibuat daya, maka energi tadi yang ini dikali dengan M dot-nya. Ya, dikali dengan M dot-nya. Jadi kalau di sini, saya coba konversikan. Ini itu adalah LBF fit per LBM dikali dengan M dot-nya itu LBM per second ya.
Sehingga ini bisa dicara ya. Yang keluar tinggal ini. LB feet second. Tuh. Ya. LB feet second. Perlu kamu catat juga karena kamu selama ini menggunakan satuan SI dan British ya, SI dan British. Ini ada beberapa yang mungkin ya kamu udah, kalau yang udah punya ya syukurlah ya. Ada note catatan sini. Bahwa 1 kilo itu sama dengan 2,2 pon massa. Ya. Kemudian 1 feet itu sama dengan 0,33 meter. Ya. Karena 1 feet itu telapak kaki orang dewasa, kalau kamu ukur pakai penggaris itu besarnya adalah 33 kurang lebih sentimeter panjangnya dari ujung jari ke tumit itu 33. Itu namanya feet. Feet artinya telapak kaki, bukan panjang kaki. Kalau panjang kaki namanya leg, L-E-G-S ya, legs. Itu kaki dari pangkal paha sampai ke bawah itu panjang kaki. Tapi feet di sini artinya panjang telapak kaki orang dewasa. Itu biasanya segini. Ya. Sehingga kalau kita buat meter itu 33 100 bagi 33 ya 0,33 lah ya, kan 1 meter 100 kan, 1 senti ya, bagi 3 maka segini itu 1 feet konversinya ya. Lalu apa lagi ya? Sudah, ini dia termasuk konversi ya, 1 BTU macam kilo sekian ini. Oke, itu satuan konversi dari SI ke British ke SI. Catatan itu. Jadi untuk Moyle ya terpaksa kita menggunakan satuan British karena grafiknya British. Dan ya kamu jangan sampai menjadi beban. Oh ini konversinya susah Pak, ini seru ya. Ini kan ujiannya buka buku kan, ya, bawa buku, bawa catatan yang bagus. Tapi ya HP off ya, tetap HP-nya mati. Kamu boleh bawa catatan apapun. Ini saya tambahkan seperti ini, to fit. Ya. Kalian tanya, silakan. Oke, bisa Pak. Ya, syukurlah kerja ya. Gampang, tidak ada yang susah. Baik, untuk turbin, pembahasan turbin uapnya selesai. Ya. Jadi jangan lupa bahwa turbin uap itu bisa menggunakan 2 macam grafik. Ya. 2 macam grafik. Yang pertama, grafik H2O utuh. H2O utuh. Ya. Itu artinya H2O bisa mengkaji pompa, bisa mengkaji ketel, dan turbin. Bisa menggunakan Moyle, hanya khusus buat turbinnya saja. Ya, jangan lupa. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke materi selanjutnya.
yaitu turbin gas. Ya. Oke, selanjutnya adalah turbin gas. Turbin gas ini banyak diaplikasikan untuk digunakan pada pesawat udara atau kapal terbang. Ya. Jadi kita bayangkan kita sedang coba melihat bagaimana sih bentuk mesin pesawat teh gitu ya. Teh, kayak teh. Nah, kalau saya ringkas seperti ini, ya. Mesin pesawat seperti ini. Di sini masuk udara bebas, ya, udara lingkungan, dihisap. Oleh apa dihisapnya? Oleh yang namanya kompresor. Ya, centrifugal impeller. Apa sih centrifugal impeller? Ya udah, pada saat bahas kompresor kan sudah saya ungkap apa itu sentrifugal, apa itu aksial. Ya. Ini pakai kompresor berarti untuk turbin gas aplikasi di pesawat. Ya. Turbin gasnya sendiri ada di sini, di belakang turbin gas. Lalu ke nozzle dibuang. Ya. Sebelum sini, sebelum ke turbin gas, dia dibakar dulu di ruang bakar. Nih, combustion chamber, ruang bakar. Jadi kalau kamu lihat, ada 3 alat termal, ya kan? Kompresor, maksudnya menghisap udara luar, dinaikkan tentunya tekanannya. Jangan lupa ya, bukan hanya sekedar kompresor, Pak. Terus apa fungsi kompresor? Menaikkan tekanan. Kalau tekanan naik itu berarti temperatur naik juga. Ya, jadi jangan diulang, artinya udah otomatis lah itu. Tekanan temperatur naik, fungsinya buat apa? Buat mempermudah proses pembakaran di sini. Ya, yang pernah kita bicara high heating value sama low heating value. Bahan bakar juga punya kan, HHV sama LHV. Makanya dengan menaikkan tekanan dan temperatur maka jadilah HHV. Ingat HHV itu apa? Artinya panasnya sudah langsung, panasnya digunakan. Tidak ada unsur-unsur seperti air segala macam nggak ada. Jadi murni. Jadi mudah untuk dibakarnya. Ya, kompresor. Dibakar temperatur tinggi, tekanan tinggi dan disemburkan lah. Artinya kompresor tadi atau gini, tekanan ini di atas 1 atm ya. Kita pernah bicara tekanan kan? Tekanan itu kalau di bawah ATM bisa, tapi tidak menghasilkan energi potensial. Yang bagus adalah yang di atas 1 ATM, potensialnya besar. Nah, ini korelasinya, hubungannya ya. Sehingga ini tekanan terbesar, temperatur terbesar, langsung diembuskan ke turbin. Turbinnya multistik lah, katakan seperti itu. Kemudian nozzle keluar. Jadilah thrust. Itu daya dorong. Di daya dorong. Ya. Jadi seperti ini gambarannya, dari yang kecil ke yang besar gitu. Jadi masuknya dari daerah yang kecil, keluarnya ke daerah yang besar. Paham ya? Gitu ya. Sehingga untuk membuat simbolnya dari turbin gas ini, untuk membuat simbolnya itu sebagai berikut. Nah, simbolnya seperti ini ya. Masuk sini, masuk tingkat keadaan 1 pada daerah yang kecil ya. Keluarnya pada permukaan yang besar. Ini namanya ekspansi. Ya, jadi A2. Saat yang bersamaan
dihasilkan energi kerja turbin. Ya. Energi kerja turbin pada pesawat menghasilkan gaya dorong. Kalau digunakan ini untuk PLTG, bangkit listrik tenaga gas, maka dia dihubungkan ke generator, sama dengan uap. Ya, sama dengan uap. Definisinya, alat thermal yang fungsinya menghasilkan energi kerja, ini menghasilkan energi kerja atau WT, dengan cara melepas tekanan, ya, ada pasak gas. Mungkin ada di benak kamu sekilas menanyakan apa sih Pak bedanya antara uap sama gas gitu ya, benar nggak? Iya, pasti kan ya. Kok ini satu sebut gas, satu sebut uap gitu. Emang pada saat kita masuk ke konversi ya energi atau fasa-fasa dia harus eksplisit bisa membedakan apa sih Pak uap kok dan apa gas gitu. Ya. Tadi kalau kamu bayangkan gas tuh pesawat. Pesawat itu kan kalau kamu lihat langsung dari masuknya udara, keluarnya udara lagi gitu. Nggak ada yang namanya masuknya dari air, keluarnya dari udara. Nggak ada kan. Jadi masuknya udara, udah udara nih. Terserah udara itu mau udara basah, udah kering, pokoknya dimasuk dulu. Itu kita bayangkan bahwa ya mungkin airnya sedikit ya. Tiba-tiba di ruang bakar dipanaskan lagi naik lagi, wah habis itu air situ. Ya, jadilah gas. Artinya kalau kita simpulkan bedanya antara uap dan gas ya, secara teknis kita bisa mengatakan bahwa parameter tekanan dan temperatur, parameter tekanan dan temperatur gas itu lebih tinggi daripada uap. Itu bedanya antara gas sama uap. Ya, secara teknis dikatakan bahwa parameter tekanan P dan temperatur T itu lebih tinggi gas daripada uap. Uap pun masih dalam fasa uap dan gas lah, tapi tekanan dan temperaturnya tinggi dari gas. Lebih tinggi lagi. Kayak kita bicara evaporator sama kettle. Ya kan? Sama-sama keduanya merubah fasa cair menjadi uap. Tapi kalau di kettle itu pada tekanan temperatur tinggi, kalau eva pada tekanan temperatur rendah. Sama dengan begitu. Ini pun demikian. Ya. Jadi kalau kamu bicara gas, itu pasti tekanan dan temperatur lebih tinggi dari uap. Bisa? Bisa tergambarkan apa itu gas, apa itu uap. Ya. Jadi kalau uap itu masih ya ada kadar airnya lah. Kalau gas sudah kering, ya kalau gas sudah kering, jadi uap panas lanjut maksudnya seperti itu. Oke ya, bisa? Oke dari sini saya coba kenalkan dulu karena di dalam hmm, pesawat, ya dalam pesawat itu ada dua fluida kerja yang bekerja. Ada dua macam fluida. Pertama bahan bakar pesawat. Bahan bakar pesawat itu bukan solar, bukan bensin, tapi after bahasa seperti itu ya. After. Ya. Bahan bakarnya after plus udara. Ya. Yang mirip dengan motor bakar atau motor yang kamu pakai. Kalau motor kan pakainya pertalite plus udara atau bensin plus udara ya. Tapi kalau pesawat itu after plus udara. Gitu ya. Ternyata ngeri juga ya konsumsi bahan bakarnya dari pesawat Boeing itu ya. Boeing 777 itu kalau kita sekilas mendengar bisa sampai membawa 163.000 liter after. Kayak saya kaget 163.000. Wah. Terus kalau kamu dengan kereta api juga ya, kereta api lokomotif tuh itu bisa membawanya sampai 300 liter itu lebih ya untuk jalan.
saya membayanginya ini gimana nggak mau habis ya, bahan bakar fosil tuh ya. Kan itu after solar itu kan fosil semua dari fosil ya, bukan dari new renewable fosil. Kita biasa naik motor, mobil paling 100.000 gitu-gitu kan ya. Gila ini 300 liter pesawat sampai ribuan. Buset. Ya sudahlah, ternyata diperlukan ya. Baik, kita lanjutkan after dan udara ya. Jadi untuk bahan bahan bakar pesawat itu adalah after dan udara. Konsep pencampurannya antara udara dan after ini sudah diputuskan secara sempurna. Campurannya sempurna atau ideal. Kita biasa bicara teori itu ada ideal ya. Jadi nggak ada gangguan, sempurna. Kalau kita bicara sempurna, artinya manakala kita membahas kajian dari pesawat dengan grafik udara, itu afturnya sudah terbawa gitu. Ya, afturnya sudah terbawa karena sempurna. Kita menentukan titik di sini misalkan titik 240 gitu ya. Maka afturnya pun 240, enggak berubah-ubah. Kesimpulannya, jadi walaupun dua lidah kerja, kita cukup satu saja mengkajinya karena konsepnya ideal. Ya. Nah kebetulan saya pakainya udara atau kita akan memakai udara dalam kajian. Rangga mute-nya, Rangga di mute, ganggu ya. Oh iya Pak. Ya, di mute. Nah dalam kajian turbin gas ini saya menggunakannya udara, tidak aftur. Saya punya grafiknya udara. Ya. Sehingga kalau kamu lihat udara ini, ya, ini daerah campurannya di bawah nih, kecil nih. Ini campuran juga sama. Ya. Tapi kamu bayangkan kan tadi pesawat udara menghisap udaranya tidak pada fase campuran ya. Apa kalau hujan? Nggak usah kita cerita hujan ya. Jadi pesawatnya nggak pernah kena hujan lah pokoknya. Nanti ada yang tanya, apa kalau hujan kan begini? Nggak dianggap hujan. Udah kering lah begitu ya. Masuk ke ruang bakar, kemudian dibuang ke turbin ke lingkungan lagi. Sehingga yang ada itu kompresor tekanannya berapa, ya, ruang bakar berapa, kemudian keluar nanti tekanannya berapa juga. Artinya kita akan mainnya di daerah sini. Daerah gas. Ya, ini campuran. Campuran tetap ada campuran. Mungkin uapnya di sini kecil-kecil dan yang kecil nempel di sini. Kita akan main di sini kalau gas di atas. Sehingga pada saat membuat pernyataan proses ini tidak ada lagi, tidak terlihat. Ya, yang terlihat cuma garis ini. Ini garis apa? Garis tekanan namanya. Garis yang atasnya tekanan ya. Ini kebetulan satunya ATM kalau udah atmosfer tekanan. Ya. Temperaturnya ini. Sehingga dia bisa berpotongan, temperatur berapa, tekanan berapa, di mana titiknya. Ya, jadi yang kelihatan ini. Sehingga kalau kita bicara turbin gas, itu secara sketnya jadi seperti ini. Nah ini. Ya. Nih. Cuma garis ini yang kelihatan. Dua atau banyak, atau ini kebetulan dua, trik masuk dan trik keluar, itu aja. Untuk ubahnya di bawah sini. Kita tidak akan menyentuh ini. Ya. Kita tidak akan menyentuh ini. Tentunya cuma di sini. Ya. Sehingga nantinya itu pada saat bicara turbin gas, ya pada saat bicara turbin gas itu cuma begini. Ini begini, gini, ini naik ke sana, turun. Nah gitu. Ini naikin. Kubahnya sini nggak kebaca. Jadi cuma ini yang dipakai. Ini H. Ini S. Tuh, seperti itu gambar.
nanti pada saat mungkin konversi energi 2 ya MKE pada saat kita bicara Brighton terbuka ataupun tertutup, ini grafiknya begini. Begitu pula motor bakar nanti ya. Di sini P. Ini P1 katakanlah P2. Begitu pula motor bakar. Nanti grafiknya begini. Tidak ada lagi kubah-kubah kayak mesin pendingin ya. Kemudian PLTU yang begini ada kubahnya. Nah, ini nggak ada lagi nanti. Ini nggak pakai. Beda kan ya? Harus tahu. Itu dasar sekali. Manakala kamu ditanya, kenapa sih kok kalau turbin gas nggak kelihatan kubahnya seperti ini? Kayak Carnot atau Rankine. Ya karena turbin gas banyak digunakan di pesawat. Pesawat itu tidak pernah menyentuh ke daerah fasa cair. Kecuali kalau pesawatnya ditembak, jatuh ke laut, paeh KB-nya. Gitu. Ya. Jadi jawabnya bahwa Bright atau turbin gas itu banyak digunakan diaplikasikan ke pesawat terbang. Manakala pesawat terbang itu tidak akan sampai fasa cair ya. Pada saat masuk pun sudah udara atau gas. Udara gas dipanaskan gas lagi. Paham? Ada yang mau tanya? Silakan. Terutama ini ya. Kenapa kok ini ada kubah ini enggak? Kamu itu aja dulu. Kamu bisa menjawab. Ini balannya tadi yang tadi untuk balan turbin gasnya. H1 kurang WT kurang H2. Cek lagi simbolnya. Ya. Seperti biasa kalau sini berarti WT. WT-nya kita keluarkan ke sana ya. Positif kan? WT sama dengan H1 dikurang H2. Gitu. Ada yang mau tanya? Ya. Saya absen kelas B. Sampai itu dipikir ya, kalau ada yang mau tanya silakan saya ngabsen dulu. Angga Permana ada Angga? Ada Pak. Martinus Rival? Martinus Rivaldi, Ahmad Fauzi, Hadir Pak. Muhammad Faridul Fikar, Hadir Pak. Fajar Wahyudi, Hadir Pak. ya Hisam Abdullah Hisam, Pak. ya. Tomiaria, Mi, nggak ada. Berarti main iklan tes itu. Capek kuliah. Hasbi Yuda, Hadir Pak, Tommy Pak. suka terus main iklan mana itu. Hadir Pak. Ya, guys. Tegar Rivaldo, Claudia Makasih, Pak. Zoban, ya Claudia Zobanka, Hadir Pak. Rivaldo Daniel, Hadir Pak. Febrian Muhammad Ismail. Hadir Pak. Kamu 2 minggu nggak ada kemana Ismail? Ada Pak, kemarin lupa absen Pak. Nah lupa, tapi ada. Bener nih? Ada Pak. Ada. Cuma kelewat aja Pak. Ya ya. Maaf ya Pak. Yo. Terima kasih Pak. Agis Tafian Sanova, Hadir Pak. Afan Maulana, Hadir Pak. Muhammad Fauzi Ibrahim, Hadir Pak. Satyon Daru, Hadir Pak. Muhammad Satyon Daru Pratomo. Teman dosen saya namanya Pratomo. Krisna Mukti, Hadir Pak. Hilmi, Hadir Pak. Nursal, Sabila. Ya. Rega, Hadir Pak. Teguh, Hadir Pak. Safi Hegel. Hadir Pak. Wis, mantap. Muhammad Noval Radia. Hadir Pak. Ya. Ini Noval kamu 3 minggu nggak ada nih. Mana? Ada Pak, absen Pak di Ada. ada absen Saya Pak. panggil nggak ada gitu.
Ada Pak, absen terus Pak. Iya, saya panggil kok nggak saya checklist di sininya. Kalau ada masih saya checklist satu. Muhammad Rifki, Kesan, Hadir Pak. Sultan. Nah, Sultan mendelep nih, tenggelam kemana dia? Rifki Mariano, Rifki, Muhammad Ihsan Furqon. Hadir Pak. Oh, tadi udah ya. Sandi, Nasmudin, Hadir Pak. Muhammad Fadir, Rozan, Hadir Pak. ya. Asep Ubey, Hadir Pak. Muhammad Rifki Zelani. Hadir Pak. Wes, tarik-tarik. Ingat tuh. Langga Esa Putra, Alfian, Muhammad Indra Dwi Kuncoro. Hadir Pak. Kemarin datang. Hadir juga kemarin. Ada Pak. Ada. Ya jangan dipanggil tidak deng ya tuh. Farhan Hamdani, Hadir Pak. Pak Alfian hadir Pak. Alfian. Tadi suaranya nggak keluar kayaknya. Iya ya, benar kamu. Kenapa sekarang keluar? Tadi hente. Mic-nya rusak kayaknya Pak. Wah, betul ya, kudu diganti. Ini bareng Pak. Ya, Yoga Satria Permana, Hadir Pak. Prasetya, Hadir Pak. Indra Sefa Alfa, Hadir Pak. Anwar Abdul, Hadir Pak. Rian Ramdani, Rian hadir Pak. Arya, Mu'alif, Arya Mu'alif nggak ada, 31 sama 72. Nya itu panggilan Allah. Ya, gimana? Ada yang mau tanya? Silakan terkait dengan turbin gas dan pernyataan. Dandi Pak hadir Pak. Dandi. Pak maaf Pak. Ya. Kenapa? Maaf, saya kunaon. Saya Lukman Pak, belum di absen Pak, kelas A. Oh, kelas A. Oh iya, kelas A ya. Saya juga kelas apa? Lukman Hakim ya? Lukman Hakim. Betul? Lukman, Ya, Pak. kamu berapa minggu nggak hadir ini? Kemarin? Hadir Pak. Wah, kemana saya checklist tinggal di panggilan Dewa. Betul hadir? Betul? Betul Pak. 2-3 kali nih kamu nih. Ya, dan di kelas apa Dandi? Saya Pak Ridwan Pak. Ridwan kelas apa? Kelas apa? Kelas apa? Nemo Pak. Ridwan teh Nemo tadi gue panggil di maja kamu teh. Kamu ngapain pindah ke kelas B, Nemo? Saya tadi nganter kakak dulu Pak ke rumah Saya sakit. pikir saya tadi ngantuk Pak. Sembarangan. Ya, sudah. Terus apa tadi? Ridwan Pak. Ridwan teh berapa NP-mu kan? 28 Pak. 028. Ridwan Nurdin, kemana kamu terus panggil ini? Malah pindah ke kelas B teh kenaon deh ya. Tadi ada keperluan Pak. Keluar. Ini kamu 3 minggu nggak saya absen nih? 3 Saya minggu. Masuk terus di absen nggak ada. Mesti panggil, saya manggilnya kudu make naon? Ketua masjid. Oh, tuh 3 minggu kamu tuh. Masuk Pak. Masuk. Saya Betul. ikut masuk Pak. Iya Betul. Pak. Yang sebelum tanggal 1. Ya, ya. Masuk. Ya, saya anggap kamu pada jujur ya. Karena jujur itu modal. Modal tanpa biaya loh, hati-hati. Iya Pak. Kamu jujur itu semua, bukan hanya kamu saja, semua. Modal jujur itu gratis dan kamu bisa menikmati nanti sampai lanjut usia. Itu jujur. Ya. Tidak akan Makasih Pak. Yuk. Oke, ada lagi? Pak izin Pak, saya Pak Tegar. Kenapa Tegar? Belum di absen. Kelas Kelas B Pak. kelas NIM 50. 50. Tegar. 50. Berapa kamu? 21, 22? 21 ya? Pak. Tegar Rivaldo ya?
Iya, nah ini kamu nggak pernah masuk ngapain kamu? Kerja, Pak. Kamu kelas reguler Biasa. sambil kerja. Iya, Pak. Kok bisa? Kok bisa Buat itu artinya ngumpulin gini? ini. Gini loh maksudnya. Kalau kamu kelas reguler kerja, itu tidak ada dispensasi absen, Saudara Tegar. Tapi kalau kamu kelas malam, ekstensi, itu ada. Paham? Iya, Pak. Jadi kalau kamu berkelanjutan mau kerja, kamu pindah ke kelas malam. Bisa itu. Jadi tidak menghambat semuanya. Kerja bisa, kuliah bisa. Kalau begini kamu Siap, susah Pak. nanti. Ya, wali kelasmu siapa ya? Wali kelas. Wali dosen siapa? Siapa? Pak Aji Gumilar. Pak Haji Gumilar. Kamu tanya ke Pak Haji ya. Gimana nih kasus? Kamu kerjanya kira-kira Ya, Pak, nanti. selamanya atau berapa bulan aja? Enggak, Pak, part-time. Oh, part time aja. Jadi pas semester ini Itu doang nanti gitu. untuk minggu depan mah bisa masuk Pak minggu depan Pak. Seterusnya. Bukan minggu depan, semester depan. Semester depan kumaha. Nah, itu yang perlu pikirin. Wah, Pak, jangan, Pak. Kok jangan gimana sih, Bang? Kamu yang mutusin. Kamu semester depan bisa nggak kuliah?